welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama-sama ya. Hattrick Worship Night bersama Pastor Eliseba Sutopo akan diadakan di tanggal 22 Februari jam 6 di AOC DKT. Good news-nya, acara ini untuk umum. Teman-teman bisa ajak kawan-kawan sebanyak-banyaknya untuk diberkati bersama-sama. And it will be powerful moment. Jangan datang sendirian ya. Kelas pemuritan akan dimulai kembali tanggal 16 Februari. Buat kalian yang belum mengikuti kelas pemuritan seperti Beginning Life dan Victorious Life bisa mendaftarkan diri ke PKS masing-masing. Dan untuk penilik komsel dan pemimpin kelompok sel yang baru bisa mengikuti kelas pemuritan Cell Group Life dan Cell Group Fasilitator. Mari belajar dan dibangun bersama-sama menjadi serupa dengan Yesus. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Happy Valentine's Day for all you guys. Dan kita tentunya kembali lagi. Jangan lupa terus simak setiap minggunya Teens Online Service kita. Jadi nggak lupa kita mengucapkan welcome, welcome, welcome. Wah, kalau ngomongin tentang Valentine's nih, wah, hari ini topik kita mengenai a holy love. Sama-sama katakan, holy love. Nah, siapa mungkin dari kita, wah kemarin nih kita habis dinner, Valentine, entah itu dengan keluarga atau bahkan mungkin pasangan, kecil-kecil udah punya pasangan ya. Atau mungkin yang maunya nih merencanakan dengan mungkin komsel kita atau grup kita, komunitas kita mau rayain Valentine bareng. Nah, di minggu ini khususnya di bulan Februari kita membahas mengenai sebuah tema yang menarik nih, yaitu Holy Love. Sama-sama katakan, Holy Love. Dan kalau kita di serial minggu-minggu lalu, kita belajar mengenai mengasihi orang tua, mengasihi diri sendiri. Nah, hari ini kita belajar mengenai mengasihi pasangan kita. Mungkin dari kita kayak langsung mikir, wah berarti kita muda-muda masih seumur jagung ini boleh ya? Eits, ini pembekalan serial yang setiap kita perlu belajar supaya kita tahu apa sih artinya mengasihi pasangan kita. Bukan berarti kita menyarankan setiap kita untuk pacaran, enggak ya. Tapi kita mempelajari apa sih sebetulnya holy love, apa sih yang Tuhan mau sampaikan mengenai mengasihi pasangan kita. Sekali lagi kita nggak menghakimi siapapun yang kalau setiap kita mungkin sudah punya PDKT atau bahkan pacar, tapi sekali lagi kita mau belajar dan kita juga bukan menyarankan setiap kita harus pacaran. Tapi kita justru membuka wawasan kita, apa sih yang Tuhan dan Alkitab katakan mengenai mengasihi pasangan yang sesungguhnya, yang benar nih. Nah, coba kita sama-sama buka di Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dikatakan, adapun ular itu ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wah, oke. Selanjutnya, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, tetapi ular itu berkata juga kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu gak akan mati, it's okay. Nah, berikutnya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu itu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perempuan itu mulai ngeliat nih si Hawa
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan kelihatannya enak banget buah itu ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya katanya. Pasti setiap kita mungkin yang kita udah sering ke gereja dari kecil sekolah minggu, kita tahu tentang cerita ini. Tapi buat sebagian kita it's okay, mari kita sama-sama juga ikut menyimak. Nah, ceritanya adalah ular ini sebagai penghasut nih si perempuan ini untuk memakan buah yang tidak seharusnya dimakan. Nah, benar banget pertama manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah adalah di momen ayat ini. So, let's speak about the unholy. Dari cerita Hawa dan ular di sini kita punya beberapa poin yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, ular, sama-sama katakan, ular atau aka adalah iblis adalah makhluk yang cerdik. Sama-sama katakan, ular adalah makhluk yang cerdik. Nggak bisa dipungkiri, ular adalah makhluk yang cerdik yang katanya adalah the smartest animal yang Tuhan create. Dan yang kedua kita harus perhatikan Hawa mengetahui jika Tuhan itu melarang mereka untuk memakan buah tersebut. Oke, jadi kita tahu ada ular adalah manusia yang paling cerdik dan sedangkan yang kedua Hawa ini sebetulnya dia tahu persis bahwa Tuhan sudah melarang dan wanti-wanti nih, do not eat that fruit. Nah, kemudian apa nih yang mau dibahas hari ini? Nah, kemudian mungkin kita di sini bingung ya, apa hubungannya dengan cerita ini manusia jatuh dalam dosa dengan hari ini kan kita bahas mengenai holy love. Apa sih sebetulnya? Nah, apa hubungannya? Sekali lagi, karena kita mau membahas nih, temptation came from outside. Mari sama-sama katakan, temptation came from outside. So, di sini kita semua melihat iblis itu merupakan sosok yang sangat cerdik dan bahkan waktu itu dia bahkan berhasil menipu manusia menggunakan yang kelihatannya benar tapi palsu. So, the fake truth. Sama halnya seperti Hawa yang dia udah tahu betul bahwa Tuhan melarang, tapi memang nggak bisa dipungkiri temptation seringkali itu datang. Godaan seringkali itu datang dan membuat kita gagal untuk mentaati Tuhan Yesus. Dalam Matius 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, di sini kita semuanya perlu banget untuk mengerti. Kenapa sih kok kita itu penting punya pergaulan yang baik? Sama-sama katakan pergaulan yang baik. 2, 3, pergaulan yang baik. Karena apa? Seringkali kita ini gagal untuk jaga kesucian karena kita membiarkan diri kita di pergaulan yang buruk. Bahkan akhirnya kita bisa tergoda untuk jatuh dalam dosa. Nah, di doa Bapa kami kan diajarkan supaya kita nggak jatuh dan nggak dibawa dalam pencobaan. Tetapi seringkali kita manusia itu, karena kita masih manusia, kita itu justru mencobain diri sendiri. Yang setuju katakan yes. Yes. Nah, bukankah zaman sekarang ini juga kayak kita sangat mewajarkan banyak hal. Misalnya nih, ya kalau misalnya nanti punya pasangan nih, pegang-pegang dikit kan nggak masalah zaman sekarang. Atau kita mikir, berduaan it's okay lah, kita nggak ngapa-ngapain kok. Ataupun ya kan cuman cium pipi, atau cuman peluk sayang, nggak ada maksud lebih dari itu. Ya kan udah biasa lah, orang pacaran ya kayak gitu gitu. Nah, seringkali justru karena hal nggak apa-apa itu membiarkan kita untuk tergoda dan jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Seringkali manusia juga mencari hal-hal yang sepertinya itu bisa mengisi kehampaan dalam kehidupan mereka. Dan tapi kita semua harus tahu bahwa sin equals spiritually suicide. Mari sama-sama katakan, sin equals spiritually suicide. Itu kayak
dosa itu sama dengan kayak pencobaan bunuh diri gitu dalam rohani kita. Nah makanya kita harus paham kenapa kok kita penting banget untuk jaga diri kita supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Dan juga nggak sekali-sekali mencoba untuk menantang cobaan. Yang setuju katanya yes. Karena kita manusia itu sangat lemah. Dan kita perlu tahu bahwa manusia itu memang dalam dunia ini kita selalu diuji. Nggak berhenti-hentinya diuji dalam pencobaan. Setiap hari dan bahkan bukan cuma satu kali, banyak kali. Nah contohnya nih, setiap kali kita juga diuji untuk apa yang kita nggak punya. Karena manusia ini cenderung nggak puas. Misalnya, siapa yang nggak punya pacar, kepingin punya pacar? Wah, enak nih, kalau punya pacar, at least ada yang gandeng nih ya. Kalau weekend-weekend. Yang udah pacaran, apalagi yang udah mulai nih beberapa tahun, pengennya bebas. Siapa yang setuju? Kayaknya enakan single ya, bisa pergi kemana aja, nggak ada yang larang. Tuh kan, manusia banget. Waktu kita masih suka, ingin memiliki. Waktu kita sudah memiliki, kepinginnya punya orang lain. Ya gimana sih manusia itu? Kayak bingung banget ya, kompleks banget. Nah makanya kita perlu menyadari bahwa manusia yang akan jadi pasangan yang sempurna kita adalah di mana kita bisa menerima dan bersyukur dan kita menjadikan hubungan pasangan dengan cowok, cewek ataupun suami istri kita nantinya itu akan indah kalau kita punya hubungan yang dilandaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju kan yes. Dan yang kedua, unholy is a decision. Coba siapa di sini yang merasa bahwa kasih itu adalah bentuk ekspresi dan perasaan kita? Coba kita angkat tangan. Kayak ya iyalah, aku kasih dia present ini, bawain dia bunga itu karena aku mengasihi. Wah, kayak karena itu perasaanku mau mengekspresikan nih. Nah, tapi kita perlu tahu, ternyata kasih itu bukan sekedar perasaan. Tetapi yaitu sebuah pilihan, pengorbanan, dan komitmen. Siapa yang setuju katakan, bener banget nih. Yesus mengasihi kita bukan cuma yang enak-enak doang. Tapi Tuhan berkomitmen, justru dia membuat pilihan untuk berkorban dan menyelamatkan kita manusia. That's the real love. Itu yang dikatakan kasih itu agape, yang tidak mengenal jelek ataupun baik, apapun itu, tanpa syarat. Itu adalah kasih yang sesungguhnya. Nah, sama dengan halnya dosa ya. Dosa itu merupakan juga sebuah pilihan ternyata. Bukan cuma kasih. Untuk membutuhkan pengorbanan, tapi sayang banget nih. Justru seringkali kita itu manusia membuat pilihan dengan berkorban melakukan dosa yang akhirnya ada akibat yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Hanya untuk kesenangan-kesenangan yang palsu. Yang setuju katakan yes. Kasih pun butuh berkorban. Ternyata melakukan dosa juga butuh pengorbanan. Yaitu akan ada banyak hal yang kita harus bayar nantinya. Akibatnya hanya untuk kesenangan yang palsu. Nah kita harus, we must be very careful nih. Dari cerita Hawa, ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Hawa itu tahu persis perintah Allah. Dan juga Hawa dekat dengan Tuhan. Dia tahu loh. Dan dia juga dekat sama Tuhan. Nah cerita ini kita bisa lihat walaupun Hawa itu dekat tahu perintah Tuhan. Tetapi ternyata ada momennya Hawa itu masih bisa melanggar perintah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus mengerti nih. Kerohanian, yes, itu membangun setiap karakter kita untuk jadi lebih baik lagi. Tetapi sekali lagi, karakter adalah juga bentuk tanggung jawab kita semua. Pilihan yang kita buat itu juga menentukan bagaimana karakter kita ke depannya. Kerohanian kita, yes, itu menuntut kita untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Tetapi juga seringkali our own responsibility untuk bisa membangun dan membuat pilihan atas karakter kita mau seperti apa. No, so what should we do nih? Yang pertama yaitu kita perlu punya have a purpose, tujuan. Sama-sama katakan have a purpose. 2, 3, have a purpose.
kenapa sih kok bisa ada yang terjadi perselingkuhan? Kenapa sih kok bisa aja itu ada kayak hubungan yang mungkin mulai hampa? Atau mungkin juga hubungan yang kita merasa kayak, wah kok udah mulai bosen ya? Nah, semua hal ini terjadi karena kita memiliki tujuan yang mungkin belum jelas nih. Tetapi kalau kita tahu bahwa tujuan kita yaitu jelas, kita mau apa nih yang masih pacaran? Kita setuju dan kita mempersiapkan tujuan yang jelas yaitu masuk ke jenjang pernikahan yang kudus. Sekali lagi nih, tujuan yang jelas. So we have to have a clear purpose. Supaya apa? Kita tahu bahwa kalau kita nantinya pacaran itu menuju ke jenjang pernikahan yang kudus. Dan buat yang sudah menikah nih, tujuannya bukan cuma berarti udah menikah berarti udah selesai nih tujuannya. No. Tapi bagaimana kita bisa terus saling komitmen, saling mengasihi, menunjukkan kasih Kristus dalam hubungan kita. Membangun keluarga yang baik dan juga menjawab panggilan Tuhan dalam hubungan kita berdua suami dan istri menuju pernikahan yang kudus yang sebenarnya. Yang kita tahu pernikahan kita sangat dan harus bisa menginspirasi orang lain. Yang setuju katakan yes. Dan yang berikutnya, what should we do? We have to control our mind. Kenapa sih? Karena manusia itu bisa banget untuk jatuh dalam perselingkuhan, dosa zina, dan juga dosa-dosa yang lainnya. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan yang manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita pribadi juga harus belajar selama di dunia ini kita memiliki keinginan daging. Kita sebagai manusia wajar banget. Nah, seringkali juga memiliki keinginan daging itu membuat kita jatuh dalam dosa. So we have to believe that our image itu merepresentasikan God's image. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Nah, kita semua diciptakan dengan tujuan yang baik dan mulia. Dan kita harus sadar juga bahwa kita juga memegang kontrol setiap kehidupan kita. Yes, kita butuh kekuatan Tuhan, tapi tanggung jawab kita untuk kita bisa menyadari kita juga pegang kontrol atas hidup kita. Nah, kita bukan cuma mau bertindak berdasarkan apa yang kita rasakan, tapi kita harus tahu juga untuk mengontrol apa yang kita rasakan. Supaya Tuhan juga terus kita berdoa supaya Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Kita harus sadar dalam berhubungan kita juga punya pribadi yang kuat dan utuh. Dalam diri kita terhadap Tuhan, kita juga tahu bahwa tujuan kita adalah Tuhan menciptakan kita untuk tujuan yang baik dan mulia. Jadi kalau kita nantinya nih berpacaran bukan cuma untuk mengisi kekosongan hidup kita, tetapi kita harus paham. Berpasangan itu untuk supaya kita partnering dengan suami atau bakal istri kita nantinya untuk sama-sama menolong dalam rencana Tuhan dan jadi berkat. Yang setuju katakan yes. Dan yang berikutnya, what should we do nih? Love God. Nah, Tuhan itu menciptakan, mungkin ini jarang dibahas kata ini, tapi ini perlu kita dengar. Tuhan itu justru di Alkitab menciptakan seks. Jadi seks bukan dosa. Sama-sama katakan seks bukan dosa. 2, 3, seks bukan dosa. Tapi kita harus ingat, Tuhan menciptakan seks untuk suami dan istri saja dalam satu pernikahan. Sekali lagi, seks bukan dosa. Justru Tuhan menciptakan seks, tapi ternyata seks itu ditujukan untuk suami dan istri dalam hal satu, yaitu pernikahan. Nah, kalau kita mengasihi pasangan kita dengan kasih dari Tuhan, hal yang utama adalah kita perlu menjaga hubungan yang kudus. Kalau seks di luar pernikahan, berarti itu cuman nafsu doang. Sama-sama katakan nafsu. 2, 3, nafsu. Tapi kalau seks dalam hubungan pernikahan suami dan istri, yes, God created sex for that. Tapi kalau di luar pernikahan itu jadi dosa. Karena apa? Yaitu jadi nafsu belaka. Nah, makanya kita perlu penting banget untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu kunci gimana kita bisa memberikan kasih yang baik selama kita berpacaran, berpasangan.
Nah, kalau kita sendiri nggak menerima kasih dari Tuhan, makanya kita nggak bisa nih gimana cara menyalurkan kasih yang benar tanpa adanya nafsu dari kedagingan kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi tanpa kita sadari, kita semua memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. So it's our responsibility, sekali lagi. Kita mau Roh Kudus menuntun kita dalam mengambil keputusan yang benar atau kita bertindak atas kekuatan kita sendiri. Seks sendiri sekali lagi merupakan hal yang kudus yang Tuhan ciptakan untuk pasangan yang sudah menikah, yaitu suami dan istri yang sah. Dan karena oleh sebab itu, kita nih yang di luar pernikahan, jika kita punya pasangan atau pacaran nantinya, mari kita nggak menggunakan seks ini untuk hal kesenangan sementara. Karena kita perlu paham dan tahu bahwa seks di luar pernikahan adalah nafsu. Sekali lagi adalah apa? Nafsu. Mari kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami sejak kami muda. Kalau kami nantinya punya pasangan yang kami tahu goal kita adalah pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Sejak saat ini Tuhan, biarlah kami mengetahui apa the real love, holy love yang Tuhan mau ajarkan untuk setiap kita. Untuk kita nantinya pun dalam berpasangan dengan calon kita Tuhan, yang Engkau Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita, kita bisa menjaga kekudusan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk sebuah hubungan yang mulia, untuk sebuah perbuatan yang baik. Setiap kami bisa menginspirasi Tuhan, orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan sudah sampaikan dan rancangkan untuk setiap kami, karena kami percaya masa depan kami indah di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin.